Salah itu. Jadi itu juga faktor pendorong terjadinya meningkatnya kejahatan seksual, apalagi itu dilakukan oleh orang terdekatnya. Menurut pandangan Abang tentang memang yang orang tua kemudian ya udah yuk kita nonton film dewasa secara bersama-sama itu gimana? Hal baik, asal didampingin dan dijelaskan. Oke. Jangan dibiarkan sendiri. Ini jadi salah. Gimana nih? Berarti Pengadilan Agama Lubuk Linggau ini gimana nih? Gagal paham terhadap undang-undang perkawinan. Karena tidak ada dispensasi. Karena sudah dinyatakan tidak akan memberikan dispensasi. Halo Sobat Anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sobat Anak Indonesia, kali ini Nia akan membahas sebuah kasus apa ya kalau dibilang. Jadi kasus kekerasan seksual itu saat ini terus menjadi perhatian, dan kalau di Indonesia itu sebenarnya masih masih dianggap tabu, mungkin karena budaya kita adalah budaya timur gitu. Jadi menganggap itu sesuatu yang masih belum muncul, atau masih banyak para orang tua yang belum memberikan pendidikan seksual sejak dini gitu. Nah, sementara kasus kekerasan seksual semakin meningkat. Nah, di depan saya sudah ada Bang Aris. Apa kabar, Bang? Baik ya, baik. Baik, sehat ya Bang? Sehat. Sehat terus pokoknya. Prima. Pokoknya maju terus. Selalu ada untuk anak Indonesia. Kita gas terus. Gaspol. Untuk kepentingan terbaik anak-anak. Bang, kalau bahasa gaulnya gaspol. Gaspol ya, oh ya. Gaspol. Bang, kasus kekerasan seksual itu semakin hari semakin meningkat. Kemudian sebenarnya kasus ini itu ada nggak sih kaitannya sama belum atau masih minimnya pendidikan seksual sejak dini yang memang belum banyak diberikan oleh para orang tua begitu. Nah, menurut pandangan Abang apa sih gitu penyebabnya, dan ada nggak keterkaitannya dari keduanya ini? Begini nih ya, saya kira ada keterkaitannya itu, karena kalau kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, pendidikan seks terhadap anak itu sangat minimal. Oke. Ini ada pengaruhnya nih ya, ada pengaruhnya. Dengan apa Bang? Minimnya apa tadi yang saya katakan pendidikan seks itu? Karena pendidikan seks itu masih dianggap tabu. Siap. Sampai hari ini loh. Apakah karena budaya kita yang kita ketimuran begitu Bang? Tentunya ada kaitannya itu gitu kan. Bahwa anak-anak itu sangat minimal pengetahuannya tentang alat-alat reproduksinya. Bagaimana dia menjaga, ya, bagaimana dia bisa menyadari akan terjadi pertumbuhan alat reproduksi ketika usia terus bertambah, gitu kan? Dia nggak mendapatkan pengetahuan itunya. Akibatnya dia rentan ketika misalnya ada orang terdekat melakukan raba-raba termasuk orang tua, dia tidak menganggap bahwa itu adalah pelecehan seksual dan kejahatan seksual, karena dia tidak tahu. Apalagi itu dilakukan oleh orang terdekat, bapaknya sendiri misalnya, dengan mengelus-elus, memegang bokong, mencium bibir dan sebagainya, ketika orang tua nggak apa-apa itu nak. Dan anak itu karena minimnya pengetahuan tentang pendidikan seks dan alat-alat reproduksi, dia menganggap hal yang biasa. Itu kerentanannya. Nah, pendidikan seks di Indonesia itu dengan budaya ketimuran kita, seringkali saya sebagai seorang laki-laki dan seorang bapak merasa kita tidak punya kewajiban untuk menjelaskan itu kepada anak-anak. Yang punya kewajiban adalah istri kita. Salah itu. Jadi itu juga faktor pendorong terjadinya meningkatnya kejahatan seksual, apalagi itu dilakukan oleh orang terdekatnya. Karena minimnya pengetahuan, sekali lagi, minimnya tentang pengetahuan bagaimana fungsi alat-alat reproduksi yang diberikan
oleh Tuhan kepada manusia, baik itu orang dewasa maupun laki-laki. Akibat dia kurang memahami terhadap apa yang ada pada dirinya sebagai alat reproduksi, itu yang tadi bisa rentan terhadap itu. Nah, seyogianya bagaimana? Pendidikan seksual itu harus dilakukan sejak usia dini, di mana anak-anak itu sudah mulai bisa berkomunikasi. Saya misalnya kepada anak saya katakanlah umur 5 atau katakanlah 2 tahun sudah bisa berbicara dan sebagainya. Saya bisa mengajarkan dan memberikan informasi tentang alat reproduksinya. Tapi kenyataannya banyak keluarga yang belum melakukan itu ya Bang? Tidak melakukan itu. Dan itu bisa dilakukan misalnya ketika mandi bersama. Itu diperbolehkan ya Bang? Diperbolehkan ketika anak itu kan masih umur katakanlah 2 tahun. Kalau misalnya ibunya dengan putrinya, bisa saja ayah dan ibunya laki-laki dan perempuan juga, tetapi pada usia yang bukan remaja, tetapi pada usia sudah bisa berkomunikasi. Supaya apa? Kita bisa menjelaskan kepada anak. Misalnya anak kita laki-laki dan perempuan, katakanlah usianya antara 1 sama 2 tahun, kan bisa diajak mandi bersama dengan ibunya dan sebagainya, sama-sama katakanlah dijelaskan. Misalnya ketika anak misalnya tanya, loh itu punya kakak kok berlubang sih Pak, gitu. Ya misalnya ada pertanyaan begitu, ketika itu ditanyakan kepada bapaknya bisa menjelaskan, ibunya juga bisa menjelaskan. Loh, kok bapak punya kok sekarang ini kok berbulu sih? Ibu juga gitu. Dijelaskan kenapa ini. Dan fungsinya juga dijelaskan. Katakan kalau seorang putri menanyakan kepada ibunya, kok kenapa saya punya berlubang? Dijelaskan juga ini adalah fungsinya bagaimana. Nanti nak, kamu kalau sudah dewasa akan tumbuh bulu, kamu akan hamil, akan melahirkan, anak itu akan keluar dari vagina ini. Nah tentunya kita juga akan menjelaskan kepada anak kita, jangan vagina itu berubah menjadi apem misalnya kayak gitu kan. Harus menjelaskan sesuai dengan fungsi dan namanya. Demikian juga anak laki-laki kita. Jelaskan, itu bisa dilakukan ya, bisa. Ketika anak masih umur 1 sama 2 tahun katakanlah gitu. Jangan tentu sudah remaja pasti akan tidak punya kesempatan untuk itu, sudah malu-malu dan sebagainya gitu kan. Lalu berikutnya juga ya, dijelaskan kepada anak laki-laki, baik itu masih umur 1 tahun, 2 tahun, setiap pagi itu penisnya pasti bangkit gitu. Karena apa? Nah itu dinyatakan itu sebagai fungsi ereksi dari kebutuhan biologis, karena anak itu sudah punya rasa dan sebagainya yang ada pada tempat-tempat yang sangat sensitif. Itu harus dijelaskan supaya ketika dia dapat serangan ya kejahatan seksual di luar rumah, dia sudah bisa menjaga dirinya. Lalu kemudian ketika ada temannya mengajak menonton pornografi, dia sudah terbiasa mendengarkan informasi itu dari kedua orang tuanya. Ketika dia menonton itu dan mendapat kiriman dari temannya, dia tidak terkejut lagi. Dia anggap sebagai biasa, bukan biasa karena hal negatif, tetapi pengetahuannya cukup. Oke, Bang, kalau misalnya sekarang itu sebenarnya yang tadi Abang sempat singgung tentang menonton video atau film dewasa. Baru-baru ini rame nih Yuni Syara, itu dia mengajak kedua anaknya untuk menonton film dewasa secara bersama-sama dan akhirnya menuai kritik dari para netizen. Nah, menurut pandangan Abang tentang memang yang orang tua kemudian ya udah yuk kita nonton film dewasa secara bersama-sama, itu gimana? Hal baik, asal didampingi dan dijelaskan. Oke. Jangan dibiarkan sendiri. Jadi memang diperlihatkan secara bersama kalau ini tidak bisa kamu dan di lakukan ruang sekarang. Terbuka. Jangan di tempat-tempat yang tersembunyi, di ruang terbuka berdiskusi, ya, menjelaskan ini boleh, ini tidak, itu ada visualnya, dan itu akan berdampak tidak baik, ya, dan sebagainya. Ada visualnya dan dijelaskan, nggak ada yang salah di situ. Sama seperti yang saya katakan, mungkin, wah ini Aris terlampau vulgar mengajak ayah, ibu, anaknya mandi bersama, telanjang bersama untuk memberikan kesempatan untuk menjelaskan alat-alat reproduksi. Nggak ada yang salah di situ. Ketika anak itu masih usia yang umur katakanlah sudah bisa berkomunikasi, mempertanyakan yang
di luar dugaan kita kan. Karena anak-anak itu akan bertanya sekali sampai 10 kali itu. Maka butuh penjelasan-penjelasan. Itu loh mempersiapkan anak. Sehingga anak itu betul-betul paham terhadap apa yang ada dalam dirinya. Ketimbang dia tanya kepada orang lain. Nah ini yang terjadi di budaya timur. Kita belum ada itu. Wah itu terlampau vulgar itu Pak Aris gitu. Enggak. Orang satu seisi rumah kok. Di kamar mandi yang bersama kok. Apa yang tabu di situ. Justru itu adalah menambahkan pengetahuan yang cukup yang secara langsung yang menjelaskan. Itu loh. Jadi fungsi-fungsi reproduksi itu harus dijelaskan sehingga dia betul-betul bisa mengantisipasi ketika misalnya di luar rumah ada orang yang menjama bokongnya, mengelus-elus payudaranya, pundaknya, merangkul, mencium bibir dan sebagainya, dia sudah bisa antisipasi itu karena sudah dijelaskan oleh atau mendapat penjelasan dari kedua orang tuanya, bukan dari orang lainnya. Itu saya kira pentingnya di dalam menghadapi sekarang ini media sosial kita. Kalau enggak dia akan belajar dan melihat tayangan-tayangan yang keinginan sendiri tanpa didampingi orang tua. Itu lebih cukup berbahaya. Tadi misalnya Yuni Sarah tadi menonton bersama, mungkin banyak orang juga dilakukan yang sama. Saya kira nggak ada yang salah di situ, asal tetap didampingi dan dijelaskan posisi-posisi seperti itu adalah bukan konsumsi anak-anak misalnya kan. Loh kalau itu nggak konsumsi anak-anak, untuk konsumsi siapa? Dikasih tahu dan sebagainya, diinformasikan dan tidak merubah penis menjadi titit lah gitu misalnya ya. Iya, harus sebagaimana mesti dan bahasa dan yang diucapkan begitu ya Bang. Dan selain fungsinya, ya menjaga kebersihannya supaya dia sehat gitu dan sebagainya. Itu penting menurut saya untuk kita mengantisipasi supaya tidak terjadi anak-anak menjadi korban-korban kekerasan. Apalagi ya sekali lagi, kalau itu tidak dipahami, kejahatan-kejahatan seksual itu kan tersembunyi ya. Pasti akan tersembunyi. Dan banyak korban berarti nggak gini Bang, kalau misalnya benar yang Abang bilang masih banyak keluarga yang akhirnya belum memberikan pendidikan seksual sejak dini tadi karena mereka misalnya gini, ada sinetron di TV yang sedang ditonton bersama-sama, kemudian misalnya nggak layak terus orang tua cuma tutup atau ganti tapi nggak menjelaskan misalnya ini kenapa nggak boleh dan itunya. Apakah itu juga berkaitan akhirnya kasus kekerasan seksual meningkat? Terus yang Abang bilang tadi kasus tersembunyi, akhirnya korban sebenarnya tidak menyadari kalau mereka itu sedang menjadi korban. Nah itu tidak akan salah. Seharusnya kalau ada misalnya tayangan-tayangan di reality show, sinetron dan sebagainya, ketika itu misalnya dapat mengganggu ya pada saat menonton bersama, harus dijelaskan. Bukan ditutup, dimatikan dan sebagainya. Itu bukan pendidikan yang baik. Sampai akhirnya kan anaknya penasaran, cari lagi di tempat lain. Kenapa gitu ya Bang? Apalagi media sosial yang ada, tidak menonton televisi saja, dia bisa membuka YouTube, dia bisa membuka tayangan-tayangan yang lebih ekstrim lagi. Karena dia bisa menggunakan di dalam selimutnya. Dia kunci kamar di dalam selimut, dia tonton tanpa ada kontrol orang tua. Lebih baik kita di dalam media sosial sekarang ini terbuka. Berikan kesempatan anak untuk mempertanyakan apa yang dia lihat dan dia tonton. Orang tua juga harus memberikan ekstra perhatian, cukup waktu untuk menjelaskan. Jangan ketika anak tanya, kau udah nggak tahu kau umurmu masih berapa gitu, udah matikan aja itu televisi dan sebagainya. Nggak bisa, harus dijelaskan karena dia akan penasaran. Itu artinya apa? Kita harus mendampingi anak di masa sekarang ini. Nggak bisa kita membiarkan anak itu sendiri, terus kemudian kita memaksakan kehendak kita dengan otoritas kita sebagai orang tua. Nggak bisa ya, nggak bisa. Bang, berarti memang harus diberikan pendidikan sejak dini dan sebenarnya di sekolah juga penting begitu ya Bang? Diberikan sangat penting. Sekarang ini kan selalu ada ekstra kurikuler, ada pendidikan seks dan sebagainya. Tetapi itu nggak detail gitu loh. Masih kurang informasinya. Jadi orang akhirnya menganggap bahwa pendidikan seks itu adalah hubungan seksual penetrasi. Enggak. Pendidikan seks itu mengenalkan
dan menjaga alat-alat reproduksi yang ada dan melekat pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, karena itu diberikan oleh Tuhan yang harus dipelihara dan dijaga. Itu harus diberikan pengertian fungsi-fungsinya. Vagina berfungsi apa? Kenapa dia berlubang? Kenapa dia berbulu nantinya? Dijelaskan dalam perkembangan usia anak akan terjadi penambahan pertumbuhan alat-alat reproduksi itu. Misalnya payudara mulai besar, gitu kan. Lalu kemudian penis anak sudah mulai membesar. Lalu kemudian ada mimpi buruk, ya. Dan seterusnya. Itu dijelaskan bahwa itu alami dan sebagainya. Lalu tidak merubah istilah-istilah. Penis menjadi burung, titit, gitu ya. Lalu penis berubah menjadi karena tadi tabu tadi menganggap tabu mengatakan apa yang tabu kita menganggap vagina, menyebutkan penis, menjelaskan kepada anak, ketimbang kita mengatakan titit burung, apem lah, dompet lah dan sebagainya untuk vagina perempuan, misalnya begitu kan, harus dijelaskan. Sama seperti apa yang saya katakan tadi, harus dijelaskan kepada anak kita. Kenapa? Misalnya anaknya bingung loh, setiap pagi burungnya hidup gitu, harus dijelaskan. Ya kan, kenapa? Ya itu alami saja sebagai bagian, karena sampai orang dewasa pun kalau dia tidak punya penyakit bawaan tetap masih hidup itu, karena itu alami sebagai bagian dari ereksi dan kebutuhan biologis setiap manusia kan, gitu loh ya. Berarti kasus kekerasan seksual terus meningkat itu salah satu faktornya karena ini, Bang, kurangnya pendidikan seks yang benar gitu. Sehingga dia dapat informasi apapun, itu yang kita katakan, karena dia minimnya pengetahuan terhadap itu. Seperti kita pernah berbicara di acara yang lain, itu dia tidak menyadari bahwa itu kejahatan seksual, apalagi itu dilakukan oleh orang tua. Menganggap ciuman bibir yang dilakukan orang tua itu tidak masalah. Nah ini ibu-ibu juga atau ibu harus mengajarkan itunya gitu loh. Karena ibu-ibu lah yang tahu bahwa apa yang ciuman biologis atau ciuman kasih sayang yang dilakukan oleh suaminya. Tahu kan? Seorang ibu kan? Mana yang nyosor, mana yang tidak nyosor kan tahu kan? Karena dicium oleh suaminya misalnya, apakah dia ciuman biologis atau hasrat gitu, nafsu, atau ciuman kasih sayang. Nah, itu dijelaskan kepada anak remaja kita. Kalau ada ayahmu mencium kamu, mencium bibir, mencium ini dengan ini, kategorinya seperti perasaanmu seperti itu, kau harus menghindar nak gitu. Karena ibunya yang tahu pengalaman dicium bapaknya kan gitu, atau dipangku dan sebagainya. Ini saya kira yang harus, karena apa? Karena minimnya pengetahuan anak kita itu tentang pendidikan seks. Itu loh, itu bisa pengaruhnya. Sehingga ketika dia dicium bapaknya, dia itu menganggap ya kasih sayang aja, padahal bapaknya sudah mempunyai hasrat yang membuat anak ini menjadi terancam masa depannya. Jadi kembali lagi nih ya, itu sangat penting pendidikan seks pada usia anak-anak, katakanlah istilahnya usia dini gitu kan, dilakukan kedua pihak, orang tua. Ya, jangan menganggap itu hal tabu lagi. Zaman sekarang nggak ada lagi yang tabu, karena ketika kita mempertahankan bahwa itu hal tabu, anak kita membuka media sosial yang dia ingin tahu, karena keingintahuan anak-anak kan cukup tinggi. Tanpa kontrol orang tua kan kita akan kewalahan sebagai orang tua. Jadi kalau pertanyaanmu sejak awal tadi, apakah ada pengaruh peningkatan kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat maupun lingkungan dari anak itu karena kurangnya pendidikan seks, jawabnya iya. Oleh sebab itu pendidikan seks itu sangat penting. Ya, menjelaskan semua. Bukan menjelaskan bahwa pendidikan seks itu melakukan hubungan seksual, bukan itu, tetapi bagaimana menjaga, melindungi alat-alat reproduksi yang diberikan Tuhan kepada laki-laki, perempuan, orang dewasa maupun lansia. Bang, kalau misalnya ternyata kan kalau kita lihat memang mungkin pertama memang faktor dari budaya dan kita masih tabu membicarakan hal-hal tentang seksual begitu. Nah,
Ada nggak sih Bang kaitannya sama, saya jadi pikir gini, banyak sekarang ini kan ketika mau menikah itu kan pasangan-pasangan ini tidak diberikan bekal gitu, terutama tentang apa namanya bagaimana cara mengasuh anak, salah satunya juga tentang pendidikan seksual pranikah begitu. Nah itu juga kan sebenarnya bisa diberikan mungkin ketika nanti mereka punya anak, terus apa namanya nanti kalau kamu punya anak tuh anak kamu diberikan seperti ini terus kemudian boleh misalnya yang abang bilang tadi mandi bersama, kemudian nonton film dewasa bersama, tapi dengan catatan harus seperti ini. Nah itu sebenarnya penting juga nggak Bang dilakukan kepada pasangan-pasangan yang akan menikah. Jadi kan kalau sekarang ini, kalau yang saya tahu dari beberapa teman yang sudah menikah, mereka hanya diberikan pembekalan, tapi nggak ada nih kayaknya pembekalan seperti ini, sepertinya belum ada nih kalau saya lihat gitu. Jadi kayak ini semacam dijadikan sebuah apa ya, diberikan satu sertifikat khusus gitu dari mereka, mereka diberikan sosialisasi yang ini tadi gitu. Jadi ketika mereka sudah menikah, mereka sudah siap dan memang nggak tabu lagi Bang ngomongin masalah-masalah kayak gini di depan anaknya, di depan pasangannya gitu kan. Karena kan kalau budaya timur itu yang penting gini, ketika kamu sudah menikah, tugas kamu sebagai istri ya sudah di rumah, di kasur, di dapur kan itu Bang. Itu hal-hal seperti itu yang memang masih ini. Tapi sebenarnya kan kalau untuk sekarang sebenarnya udah nggak bisa yang seperti itu gitu. Betul. Nah apakah itu bisa dijadikan sebuah salah satu program yang bisa untuk menekan kasus kekerasan seksual atau enggak menurut Bang Aris? Itu tadi salah satu adalah faktor tabu tadi. Oke. Nah yang kedua tentang minimnya pengalaman pendidikan seksual. Ya pendidikan seksual, dan kemudian minimnya pengetahuan bagaimana menjalankan keluarga yang baik. Oke. Nah itu berarti harus ada satu proses apa yang disebut namanya pendidikan pranikah. Iya sebelum mereka menikah. Tentu ya Bang. pendidikan pranikah itu harus detail, tidak cukup hanya 3 bulan gitu. Ada di beberapa lembaga-lembaga perkawinan ya, seperti difasilitasi oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, ada interaksi bagaimana menjelaskan dan seterusnya, ada itu. Lalu dengan memang membayar dan sebagainya. Ada juga lembaga-lembaga keagamaan ya, seperti di gereja itu ada pranikah, tetapi itu singkat ya, singkat. Nah, menurut saya harus ada satu reformasi terhadap proses pendidikan pranikah itu detail, misalnya 3 bulan sampai 6 bulan, detail gitu ya, bahwa akan menjalani perkawinan itu, membangun rumah tangga itu akan ada kendala-kendala pada tahun pertama begini, tahun kedua begini dan seterusnya. Itu harus dipersiapkan sejak awal sehingga terjadi, kalau itu terjadi pada tahun pertama atau bulan pertama dan sebagainya di luar pengetahuan dari pasangan itu sudah bisa antisipasi. Nah, kalau akan muncul nanti pada tahun kedua akan saling mengetahui, membuka rahasia yang biasanya dia tahu tapi itu akan terbongkar, maka akan membuat emosional dan sebagainya, akan berdampak pasti akan perang mulut, bahkan sampai ancaman-ancaman perceraian dan sebagainya. Nah, kalau ketika misalnya sudah punya anak juga akan berdampak seperti ini, akan menghadapi seperti ini. Jadi di pendidikan pranikah itu harus detail seperti itu. Nah, konsekuensinya dibuat kalau secara hukum, kalau sempat nanti akan ada kekerasan dalam rumah tangga, karena ada perbedaan pendapat dan sebagainya, maka akan konsekuensinya akan berhadapan dengan hukum. Nah, hal-hal itu sudah harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Nah, orang-orang yang menjelaskan itu yang paham tentang tadi parenting skill misalnya kayak gitu kan. Nah, itu penting sekali ya untuk menekan itu supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kan biasanya kalau itu terjadi anak yang menjadi korban kan. Iya. Bisa menjadi korban kekerasan fisik, bisa menjadi korban kekerasan verbal dan korban perceraian. Ya itu menjadi penelantaran kan. Nah, penelantaran kan bagian dari kekerasan terhadap anak. Jadi pendidikan pranikah yang saya katakan tadi itu harus detail betul dan memberi pase-pase menjelaskan pada tahun pertama, tahun kedua, ketika punya anak dan sebagainya, bagaimana mengasuh anak, bagaimana menetei gitu ya, memberikan ASI dan sebagainya. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat, bagaimana menyelesaikannya, itu harus dibuat. Paling tidak ada buku saku. Iya, setuju Bang. Itu saya kira, karena selain tadi itu meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak karena tabu memberikan penjelasan tentang pendidikan seks gitu kan, tapi ini juga karena ya lemahnya pendidikan seksual pranikah. Seksual pranikah harusnya
detail begitu loh ya. Itu harapan kita. Nah, tapi kan sekarang ini tidak ada itu. Dan Kalaupun ini ada itu hanya sangat minimal informasinya gitu loh. Sebenarnya ini harusnya menjadi PR dari Kementerian Agama begitu ya Bang, mungkin. Kan maksudnya ketika sebelum menikah kan mereka mau nggak mau mengikuti aturan yang sudah ketika memang kamu mau nikah ya kamu ikutin aturan atau yang Abang tadi sampaikan gitu. Ketika memang mereka tidak mengikuti aturan itu kan akhirnya mereka tidak menikah. Dampaknya kan sebenarnya mengurangi dari kasus perceraian tadi kalau saya lihat ya Bang. Ketika itu memang benar yang Abang bilang, misalnya selama 3-6 bulan ke depan diberikan pendidikan yang memang berdampak pada mungkin akan menurunnya kasus perceraian, kasus kekerasan terhadap anak gitu. Kemudian wanita yang sebagai istri yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga juga menurun gitu kan. Terus anak-anak yang menjadi korban juga salah satunya korban kekerasan seksual karena sudah diberikan pendidikan itu tadi. Bisa dilakukan itu ya. Sama kan sekarang ada pembatasan bahwa usia anak boleh menikah itu 19, itu diatur oleh hukum. Tapi kan kenyataannya di lapangan banyak orang tua atau pemerintah yang akhirnya mengizinkan untuk melakukan dispensasi pernikahan, Bang. Problemnya adalah penegakan hukumnya masih lemah. Produk hukum jelas kan? Nggak, sebenarnya dispensasi pernikahan itu kalau Abang bilang kan nggak ada toleransi, nggak boleh. Tapi kalau kan, batas usia ya 19 tahun. Ya. Tapi kan pada kenyataannya banyak dari dinas-dinas atau pemerintah setempat itu yang mengizinkan. Bang, di Sumatera Selatan itu sekitar berapa ya? Saya lihat itu pemerintahnya melakukan dispensasi, mengizinkan melakukan dispensasi pernikahan loh Bang. Baru loh Bang. Ya. Karena anak-anaknya, sebentar Bang. Saya cek supaya kita nggak salah nih Bang. Terlanjur hamil, ratusan gadis ABG di Sumatera Selatan minta dispensasi pernikahan. Jadi Pengadilan Agama di Lubuk Linggau mengatakan ada total 350 pengajuan dispensasi menikah karena hamil. Ya, dan 213 permohonan dari Kota Lubuk Linggau, terus 124 dari Lubuk Linggau. Nah, kemudian dispensasi ini merupakan pemberian hak kepada seseorang yang menikah meski belum mencapai batas minimum usia menikah. Artinya di situ memang haknya anak atau gimana Bang? Enggak, itu bukan hak anak itu Gini jadi salah. Gimana nih? Berarti Pengadilan Agama Lubuk Linggau ini gimana nih? Gagal paham terhadap undang-undang perkawinan. Karena tidak ada dispensasi. Karena sudah dinyatakan tidak akan memberikan dispensasi kepada anak berusia di bawah 18 tahun. Apapun alasannya ya. Tapi kan di dalam kalau undang-undang itu diberikan dispensasi itu sudah melanggar hukum. Masa pengadilan melanggar hukum? Bang, tapi kan kalau saya lihat kan memang tahun 2000 di berapa Bang, baru ini kan 2019 ya Bang. Pemerintah menetapkan yang usia tadinya 16 kemudian berpindah ke 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Betul. Tapi memang ketika ada sesuatu yang memang urgent, di dalam yang saya baca 19 tahun, kurang dari 19 tahun orang tua boleh mengajukan dispensasi pernikahan. Iya, itu ketika undang-undang itu belum MK belum merubah dari 16 ke 19 toh. Iya. Nah, kalau ada misalnya keluarga ingin mengawinkan anak masih umur 16 tahun dengan persyaratan-persyaratan, maka dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan. Jadi pengadilan juga bisa menolak juga kalau unsur-unsurnya tidak terpenuhi untuk mengajukan itu. Itu pada saat belum Mahkamah Konstitusi mengubah usia perempuan 16, karena di situ sangat diskriminatif kan. Laki-laki 19, perempuan 16 boleh menikah pada Undang-Undang Perkawinan tahun 74, dan sekarang sudah diubah menjadi undang-undang di tahun 2019 kan gitu. 19 tahun, baik laki-laki dan perempuan. Saya kira itu yang harus dilakukan karena itu berdasarkan juga semangat dari Konvensi PBB tentang hak anak. Jadi kalau ada pengadilan, katakanlah tadi di mana Pengadilan Lubuk Linggau, Bang. Lubuk Linggau memberikan itu adalah gagal paham dan itu melanggar undang-undang tentang perkawinan. Oke, berarti apapun alasannya. Berarti kalau ada 350 pengajuan harusnya ditolak semua begitu? Harus ditolak karena itu bertentangan dengan undang-undang. Gitu loh. Nggak ada istilah dispensasi. Nggak ada. Jadi orang nanti beralasan hamil duluan baru minta dispensasi kan. Kalau kita tidak taat dan tegas terhadap undang-undang itu, kan bisa saja kan. Ya karena hamil kami bisa minta dispensasi. Semua orang akan melakukan tindakan
hubungan seksual di luar nikah, hamil lalu minta dispensasi. Oh, nggak bisa. Makanya harus tegas. Tidak ada alasan. Kalau itu ada di pengadilan Lubuk Linggau, itu gagal paham dan itu melanggar ketentuan undang-undang perkawinan. Saya akan tegas katakan itu, apapun alasannya. Karena undang-undang tidak bisa ditawar-menawar. Karena hamil boleh, nggak bisa. Sama aja dengan kekerasan. Kalau bapaknya yang melakukan kekerasan terhadap anak, boleh. Karena itu anak kandungnya sendiri. Nggak bisa, penegakan hukum harus jelas, tegas, dan tepat. Dan adil gitu, nggak bisa. Jadi kalau ada data itu, kemarin saya katakanlah 3 bulan yang lalu juga dapat informasi dari Blitar hampir 300-an anak SMA minta dispensasi untuk perkawinan, bukan karena hamil. Tapi ini kan jadi alasannya masa 300 betul-betul hamil, harus dicek itu. Apakah itu karena alasan saja supaya dapat dispensasi? Ya kan data itu harus Tapi kalau memang benar ternyata misalnya dari beberapa anak itu nggak bisa diberikan sekali. Tidak bisa diberikan. Nggak bisa diberikan dispensasi. Bang, Karena tapi kalau diberikan dispensasi itu melanggar undang-undang. Tidak ada. Loh, kalau bisa dispensasi semua orang bisa melanggar hukum lalu kemudian dispensasi. di undang-undangnya pokoknya jelas nggak ada ya Bang dispensasi setelah Nggak ada. diubah menjadi 19 tahun. Nggak ada disebut kecuali hamil. Nggak ada di situ. Periksa. Saya nggak bisa jamin itu. Diberikan dispensasi kecuali itu hamil. Ya penegakan hukumnya jadi ya kacau bala di Indonesia ini. Tapi sebenarnya ada nggak Bang kata dispensasi menikah, maksudnya walaupun sudah ditetapkan Nggak ada kata itu, sudah di amandemen itu. Tidak ada. Berarti sudah nggak ada? Nggak ada istilah itu. Oke, kenapa selama Kalau ada dispensasi itu artinya undang-undang itu ambivalen. Harus tegas dan tepat, produk hukum kan begitu. Itulah yang kita protes. Mengapa Undang-Undang Perkawinan tahun 74 itu perempuan 16, laki-laki 19 boleh menikah? Itu diskriminatif. Akhirnya jadi produk hukum diubah. nggak boleh membeda-bedakan. Oke, akhirnya sekarang 19 tahun. Iya, itu kan karena kritik semua masyarakat dan sebagainya, karena itu dianggap melanggar hak asasi manusia. Kenapa laki-laki 19, perempuan 16? Nggak bisa. Harus disamakan. Karena dia punya hak yang sama, toh. Tetapi setelah 19 tahun oke ditekankan nih, berarti tidak ada dispensasi pernikahan. Nggak ada. Kalau ada dispensasi pernikahan usia dini ya maksudnya ya. Iya, pernikahan usia dini, usia Iya, anak Bang. iya. Di bawah 19 Tentu tahun. kalau di atas 19 kan nggak ada dispensasi kan. Ya nggak ada. Nah kalau misalnya diberikan dispensasi terhadap anak di bawah 18 tahun, gagal paham dan melanggar undang-undang. Karena tidak ada istilah di bawah 18 tahun itu mau menikah diberikan dispensasi karena alasan hamil, nggak ada. Buka undang-undangnya. Kecuali Anda hamil dikasih dispensasi, nggak ada. Lalu solusi penyelesaian terhadap anak-anak ini gimana Bang? Ya tentunya harus ada dilakukan seperti apa yang saya katakan tadi, diversi, restorasi dan sebagainya. Pembinaan gitu ya Bang? Pembinaan dan sebagainya, lembaga-lembaga keagamaan, ya itu juga berperan dan sebagainya. Masyarakat, kepala desa yang memberikan rekomendasi, pemahaman tentang budaya di masa-masa saat ini zaman milenial itu harus diubah pola pikir, pola pengasuhannya, pola pendekatannya, banyak hal yang bisa dilakukan supaya kita bisa menghindari anak-anak itu menikah pada usia 18 tahun. Apa sih beratnya kita menikah pada umur 19 tahun? Oleh karena itu saya ingatkan, banyak juga orang dewasa yang mau menikah pada anak usia 12 tahun. Ini kan di luar akal sehat kita kan. Banyak kan peristiwa-peristiwa itu dengan mengandalkan kemampuan, mengandalkan kekuasaan dan sebagainya, dia menikahi anak 12 tahun, bisa saja juga menikahi santrinya, menikahi tetangganya karena miskin, alasan miskin dan sebagainya. Enggak begitu. Nikahilah janda yang miskin itu supaya terangkat harkat martabatnya. Kenapa anak yang masih punya masa depan, ya masa depan yang lebih baik, anak-anak 7 tahun, 8 tahun, 12 tahun, kenapa harus dinikahi? Karena dia adalah mempunyai masa depan yang baik. Tapi yang baiknya adalah kalau kita mau menikah kepada janda-janda miskin supaya harkat martabatnya itu semakin tertolong. Ya, itu menurut saya yang harus dilakukan. Jadi bukan justru memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan kebutuhan biologis kita, gitu loh. Seringkali kan, apapun status kita kan banyak kita kadang-kadang melihat anak seneng gitu ya. Maka jangan heran kalau banyak pedofil yang sasarannya anak-anak berusia 7, 12, 14 tahun. Karena apa? Tadi itu senang dengan melihat gestur atau tubuh anak-anak.
Oke, Bang, dari di sini kan memang kalau di masa pandemi ini kalau kita lihat kasus pernikahan dini itu banyak sekali, kemarin terutama di daerah NTB begitu ya Bang. Betul. Kemudian sekarang di Sumsel ada 350 orang itu kan dengan sebuah alasan hamil. Nah, beberapa teman-teman saya juga yang menjadi guru juga bercerita, teman-teman saya banyak banget nih yang hamil di luar nikah gitu. Yang jadi pertanyaan gini Bang, mereka itu kan gimana ya, di rumah, orang tua di rumah, maksudnya semua di rumah, Ada di online, rumah lah, iya betul. online, isoman di rumah begitu Bang. Betul. Apa sih Bang yang menjadi penyebab gitu kok justru di masa pandemi ini malah banyak anak-anak yang menjadi yang mengalami hamil kemudian mengalami pernikahan dini, sedangkan sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat keluarga atau anak itu kan lebih banyak bergabung di dalam rumah gitu. Nah, ini nih yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya sama teman-teman juga. Mereka jadi guru gitu, maksudnya sekolah online, mereka dari rumah daring, ada orang tua dan lain-lain. Terus nih anak itu maksudnya selama sekolah online keluar atau gimana gitu Bang, kalau menurut pandangan Abang? Ya, jadi fakta menunjukkan memang telah terjadi serangan persetubuhan dalam bentuk insest Oke. yang dilakukan oleh orang terdekat, ya, orang tua dan sebagainya. Itu akibat dari apa? Ada kejenuhan di situ. Minimnya aktivitas selama di rumah menghadapi virus corona itu. Yang biasanya sebelum ada corona, aktivitas anak, aktivitas bapak, ibu di luar rumah. Nah sekarang stay at home, lebih banyak di rumah. Sementara aktivitas-aktivitas menghadapi virus corona itu tinggal di rumah dan sebagainya, ada muncul kejenuhan-kejenuhan, kebosanan-kebosanan, minimnya aktivitas-aktivitas. Akhirnya orientasi seksnya itu muncul dengan membabi buta. Anak dianggap seolah-olah itu istrinya dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya rumah sangat terbatas, ya, dan rentan untuk punya kedekatan dengan anak itu sendiri. Misalnya tidur bersama dan sebagainya dan sebagainya. Sekali, 2 kali, 4 kali, 7 kali, 10 kali, oke. Tetapi ketika itu muncul kebosanan, ya, keterbatasan aktivitas selama menghadapi virus corona, itu bisa muncul juga. Nah, maka patutlah mengatasi itu bagaimana sekalipun kita menghadapi kejenuhan, kebosanan sebagainya, ciptakanlah rumah itu yang terus beribadah. Itu ya. Takut akan Tuhan gitu. Jangan sampai kita menganggap Tuhan nggak tahu gitu. Apapun gerak-gerik kita, Tuhan pasti tahu. Maka kita harus terus beribadah. Rumah kita harus ciptakan bersahabat dengan anak-anak kita. Sekali rumah kita terbatas, itu juga pengaruhnya. Tanggal 3 sampai tanggal 20 ketika pemerintah menyatakan Jawa Bali itu PPKM itu, kan waktu yang cukup lama, hampir dua minggu itu, kalau itu tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan yang bisa melupakan hal-hal yang negatif, nah kecenderungan kita akan melakukan tindak kekerasan itu akan dimungkinkan. Berarti banyak korban kekerasan, maksudnya pernikahan dini itu incest, pelakunya atau ayah atau orang terdekat begitu ya, Bang? Itu bisa terjadi. Artinya apa? Karena itu kan saya katakan bahwa kejahatan seksual itu tersembunyi, apalagi itu dilakukan oleh orang tua. Kalau itu terjadi serangan persetubuhan dalam bentuk incest, anak-anak kan masa depannya akan terancam. Maka kasus-kasus kekerasan akan muncul dan tingkat pemahaman seksualitas juga akan semakin membabi buta karena dianggap itu dilakukan oleh orang tuanya kandung sendiri. Kalau itu di luar dari incest Bang, kalau misalnya anak-anak banyak melakukan pernikahan usia anak itu sama pacarnya gitu, gimana tuh Bang? Itu karena kurangnya pemahaman yang saya katakan tadi. Kan kembali lagi kita mau mengatakan tentang pendidikan seks tadi, ya sejak awal yang menganggap tabu. Kan itu dijelaskan bukan hanya sekedar pertumbuhan alat-alat reproduksi, bukan.
Tapi ada perkembangan alat produksi, bertambahnya umur, lalu kemudian bagaimana menjaga fungsi dan sebagainya, dan dampaknya kalau misalnya menyalahgunakan alat produksinya, hamil di luar nikah, itu kan harus diberikan pengetahuan yang cukup. Kalau itu diberikan pengetahuan yang cukup ketika dia pacaran dengan temannya dan sebagainya, maka dia akan menghindari hubungan seks, ya kan, dan sebagainya, karena dia tahu persis nanti dampaknya akan merugikan dirinya sendiri maupun keluarganya. Itu loh, kembali lagi ke sana, betapa pentingnya pendidikan seks jangan dianggap sebagai tabu gitu loh. Termasuk tadi yang saya katakan, pendidikan apa yang kita sebut dengan pranikah tadi, betul harus detail, bukan hanya pendidikan hanya 1 bulan 2 bulan hanya menjelaskan, itu detail betul. Jadi fase-fasenya harus dijelaskan. Setelah melakukan pernikahan, umur 1 tahun bagaimana, umur 2 tahun, ketika punya anak, kalau melakukan kekerasan terhadap istri akan berhadapan dengan hukum, dampaknya akan anak menjadi korban, itu harus dijelaskan. Sehingga peristiwa-peristiwa itu terjadi, dia diingatkan kembali ketika dia mendapatkan pendidikan pranikah itu. Itu loh pentingnya saya kira, bagaimana kita memutus mata rantai kekerasan terhadap anak yang berbasis di rumah maupun di lingkungan kita. Oke, seru banget nih Bang ngobrolin masalah ini. Saya kira itu penting. Mungkin Bang terakhir pesan Bang Aris untuk pemerintah gitu, apa namanya, terkait untuk menekan, maksudnya apa ya, kasus kekerasan seksual terutama di masa pandemi ini, dan menekan apa namanya, kasus pernikahan usia anak di masa pandemi ini gimana kira-kira Bang? Ya saya kira perlu ada sosialisasi ya, selain undang-undang ya, tetapi juga adalah pemahaman tentang apa yang saya katakan tadi, mulai dari pendidikan seksual sejak dini, pranikah, lalu penjelasan informasi itu harus diprogramkan. Saya kira Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kabinet Jokowi ini kan salah satu prioritasnya itu adalah mensosialisasi percepatan supaya tidak ada lagi di daerah-daerah yang rentan dalam pendekatan budaya untuk mendorong anak-anak anak-anak di bawah 18 tahun untuk menikah. Saya kira ini harus disosialisasikan segera mungkin, dan tentu para pegiat-pegiat perlindungan anak di seluruh Indonesia bisa mengambil peran itu, karena itu ada program pemerintah, artinya untuk segera mungkin berintegrasi dengan program-program yang sudah disiapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada bentuknya brosur, ada bentuk pelatihan, penyuluhan yang sifatnya edukasi kepada lembaga-lembaga perkawinan juga. Itu juga perlu mendapatkan akses terhadap itu. Baik itu diintegrasikan dengan pendidikan di desa. Ya, kan ada program desa, ada undang-undang desa, ada menteri desa, ada anggaran-anggaran desa yang bisa diintegrasikan untuk pendidikan pranikah, pendidikan seksualitas di masing-masing tempat dan sebagainya. Saya kira kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan pemerintah, saya kira kita berintegrasilah dengan program-program pemerintah dan rajin-rajin mendapatkan informasi itu. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang saya tahu terbuka karena mereka punya deputi khusus untuk menangani percepatan agar undang-undang perkawinan itu bisa tersosialisasi dengan baik, sehingga daerah-daerah yang rentan mengawinkan anak usia anak itu bisa teratasi dengan baik. Saya kira itu saya mengajak semua komponen bangsa termasuk para pegiat-pegiat perlindungan anak di masing-masing kabupaten kota. Karena dananya juga terintegrasi di masing-masing dinas PPPA di masing-masing kota dan kabupaten. Oke, seru banget nih kita ngobrolin masalah ini. Ya, masih ternyata sangat kurang sebenarnya ya, karena terbatasan ya. Waktu Bang, iya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita, saya jadi antusias nih Bang, kita sering-sering mungkin live Instagram. Oh iya, memberikan edukasi. Coba, ya. Kita memberikan edukasi mungkin lewat sana ya Bang ya. Atau Baik. mungkin nanti kalau pengen cepat-cepat segera pandemi ini berakhir Bang, saya juga jadi semangat banget nih, kita kasih edukasi untuk anak-anak gitu kan. Gimana caranya? Aduh yuk, kamu kenali diri kamu, orang yang boleh nggak boleh. Kita harus segera cepet-cepet nih Bang. Paling nggak sekarang live Instagram dulu ya Bang. Baik, terima kasihnya. Di Instagramnya Komnas Anak. Pasti Abang kan ketagihan tuh. Betul. Untuk live terus. Ya, karena berinteraksi langsung dengan netizen. Iya betul, paling tidak bisa terinformasi. Jadi tugas dan tanggung jawab kita, apa yang menjadi visi misi kita sampai kepada
masyarakat dan di tengah-tengah masyarakat bisa saling bahu-membahu untuk menyelamatkan anak-anak di Indonesia demi kepentingan terbaik anak-anak dan masa depan anak-anak bangsa Indonesia. Oke, itu tadi Bang. Terima kasih ya. Sama-sama Sehat-sehat Nia. terus Bang. Sama-sama Nia. Oke, sampai ketemu di ngobrol selanjutnya ya Bang. Baik. Nah, itu tadi ngobrol bareng Bang Aris. Sangat menginspirasi dan pastinya ini tuh banyak banget pelajaran atau ilmu yang memang bisa kita dapatkan gitu. Pendidikan seksual sejak dini, pendidikan seksual pranikah, dan itu adalah salah satu yang untuk mencegah terjadinya penurunan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia. Nah, itu tadi ngobrol bareng Bang Aris. Dukung terus Aris Merdeka Official. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa.